Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tahun sekarang ini, di akhir tahun 2023, kita kehilangan guru kita, ahli hadis Al-Ustadz Muhammad Romli. Dan di awal tahun 2024 kita juga kehilangan Al-Ustadz Iman Atkia. Ini tentunya untuk pribadi saya sendiri ini merasa cuang ciung dina Sunda mah, lantaran kehilangan guru dan kakak berjuang di Jamiah. Dan paling sering saya sharing dengan Al-Ustadz Romli, dengan Al-Ustadz Iman, persoalan-persoalan keumatan. Oleh sebab itu, maka di akhir dan awal tahun ini bisa dibilang itu tahun al-huznu untuk saya. Tapi mudah-mudahan semuanya yang sudah mendahului kita, terutama yang baru, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli dan Al-Ustadz Haji Iman Atkia, ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum tentu seperti beliau. Beliau banyak yang menyolatkan, banyak yang mendoakan, dan kita belum tentu. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tempat yang Allah muliakan, yaitu surga. Selain itu, pada tahun sekarang ini kita justru diramekan, dibingungkan oleh kondisi tahun politik, sehingga banyak umat yang bimbang, banyak umat yang bertanya-tanya. Oleh sebab itu, maka pada kesempatan ini saya tidak akan menerangkan tentang masalah politik, tidak mengarahkan, karena ibu bapak juga sudah bisa membaca pantasna kasaha, ya, itu kan. Jadi pantasna kasaha ngan anu jelas mah lamun geus beres goiril maghdubi alaihim waladhdallin kasaha, naon anu diucapkeun gitu. Nya lamun geus beres maca goiril maghdubi alaihim waladhdallin tah naon anu dibaca gitu. Nah, ini adalah mudah-mudahan jadi nasihat untuk semuanya. Karena memang tugas saya ini mengingatkan kepada umat. Makanya pada kesempatan ini adalah mungkin kita lebih fokus, hati-hati
terhadap jabatan. Hati-hati terhadap kepemimpinan. Karena ini bisa jadi bumerang kalau tidak bisa menjalankan dengan sebenarnya. Bukan jadi kebaikan, malah jadi malapetaka. Itu makanya pada pembahasan yang sudah itu dibahas tentang semua jabatan, pekerjaan, kepemimpinan ini akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memimpin rakyat yang begitu banyak, mimpin keluarga ini ada tanggung jawabnya. Nah, maka pada kesempatan ini saya ungkapkan 3 bab. Yang pertama adalah bab man lam yas'alil imarata a'anahullahu alaiha. Bab orang yang tidak meminta-minta jabatan, Allah akan bantu. Dan bahasan yang kedua adalah bab mayukrohu minal hirsi alal imaroh. Bab tidak disukai orang yang ambisi terhadap jabatan. Dan yang ketiga bab manistur iya ra'iyatan palam yansoh. Orang yang diberi jabatan lantas tidak jujur, tidak benar. Ini bagaimana nasibnya nanti di yaumul akhir. Jadi 3 persoalan saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, jadi bagaimana terhadap jabatan ini? Ada orang yang dia meminta-minta, ada juga orang yang dia memang diangkat. Nah, jadi lamun aya jalma anu menta-menta hayang diangkat, itu beda persoalannya dengan orang yang memang diangkat, dipaksa untuk jadi pemimpin. Itu beda persoalannya. Kalau dulu di ormas, taruh di persis, dari mulai pimpinan jamaah sampai pimpinan pusat rata-rata diangkat oleh umat. Makanya dibantu. Dan ini awas jangan berubah. Jangan berubah. Nanti ada perubahan yang mungkin pimpinan jamaah sampai pimpinan pusat meminta-minta. Ini bahaya. Ini meminta-minta, ini bahaya, gitu kan? Dan indikasi ke sana sudah mulai. Mana buktinya? Ada tim sesnya, gitu kan? Ada tim sesnya, gitu kan? Ini sudah mulai. Kita gulkan si A sehingga dijatuhkan yang lain. Kita gulkan si B, jatuhkan yang lain dengan berbagai hailah-hailah. Ini bahaya. Bahaya. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu sudah mengarah kepada meminta, bukan diangkat. Ya. Jadi ini sudah mulai ke arah sana, itu sudah ada di ormas. Nah, kalau di orval itu sudah dari awal seperti itu, gitu kan? Nah, padahal jelas bagaimana kalau orang meminta-minta dan bagaimana kalau orang memang diangkat, gitu kan? Itu akan beda persoalannya. Ada sebuah hadis yang saya tidak catat dalam makalah ini. Itu ketika Zaid bin Sabit berkata, dia mengatakan begini, bi'syasyai al-imarah, sejelek-jelek sesuatu adalah jabatan. Itu pernyataan Zaid bin Sabit. Sejelek-jelek
sesuatu adalah jabatan. Ternyata Nabi bagaimana menjelaskan pernyataan itu? Kata Nabi, bi'sasyai al-imarah liman akhadha bihaqqiha, bi'sasyai al-imarah liman akhadha bighairi haqqih. Kata Nabi, sejelek-jelek sesuatu adalah jabatan kecuali kalau mengambilnya dengan haknya, dengan sebenar-benarnya. Berarti keluar dari sebuah kejelekan jabatan. Karena ini diangkat. Ini menggunakan proses yang benar. Tapi bisa saya al-imarah liman akhadha bighairi haqqiha. Sejelek-jelek sesuatu adalah jabatan yang mengambilnya bukan secara haknya, dan dia akan hasratan yaumal qiyamah, penyesalan di hari kiamah. Nah, berarti ini ada dua. Imarah itu memang bisa dikatakan tidak jelek kalau memang dengan sebenarnya memiliki jabatan itu. Tapi kalau dengan tidak benar, bisa saja merampas atau membeli atau merusak yang lain. Ini adalah bighairi haqqiha, dan ini akan menjadi hasratan yaumal qiyamah. Nah, maka disinilah kepada orang-orang yang ambisi terhadap jabatan, rek carana kumaha, nah rek carana hakun atau memang carana ghairu hakin. Ini bahaya lamun carana geus teu bener. Da ayeuna mah tapi ka aya nu wani atuh membeli suara. Kumaha Pak membeli suara? Artinya akan merampas hak-hak yang lain kan? Itu dibeli suara, sehingga ini bisa dirusak hak yang lain, atau mungkin dia bisa saja dirusak, didolimi. Itu bahaya juga, itu kan? Ini bighairi haqqin. Jadi banyak orang-orang yang ambisi terhadap al-imarah sehingga ini mengambilnya bighairi haqqin. Nah, kalau memang itu yang dilakukan, maka dia tinggal tunggu hasratan yaumal qiyamah. Maka di dalam riwayat Al-Bukhari yang di sini ditulis lengkap dengan sanadnya, di akhirnya ola lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maksudnya kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi, ya Abdurrahman ibn Samurata, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta-minta jabatan. Tuhnya jadi meminta-minta jabatan, teu kudu dijabarkeun nya. Ya, gitu kan. Kusrak-kusruk gitu kan, ngalobi ka ditu ka dieu gitu kan. Memaksa ke sana kemari gitu kan. Lamun di ormas mah teu pika diteleponan unggal cabang jeung PJ gitu kan. Gitu kan, diteleponan unggal cabang jeung PJ gitu kan. Itu kan berarti ini secara tidak langsung ini berarti itu betul-betul ambisi. Nah, walaupun tidak langsung dengan orangnya, tapi ada tim sesnya, berarti ambisi juga. Itu kan. Ini bahaya kalau diormaskeun lah, diorpolmanya memang laguna sudah seperti itu. Tapi Nabi secara umum menyatakan la tas'alil imarah, jangan kamu meminta-minta jabatan. Kenapa? Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaih wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta alaih. Gitu kan? Itu saja. Jadi kata Nabi, ini terjemahnya terbalik. Nah, kita terjemahkan seadanya di hadisnya.
Wasiat Nabi kepada Abdurrahman bin Samurah, jika engkau diberi jabatan dengan meminta-minta, wukilta ilaih, engkau akan dibebani, engkau akan dilantarkan. Jadi engkau akan ditelantarkan, engkau akan dibebani, gitu kan? Kenapa? Lamun menta-menta, engke bahkan ayat tuntutan. Sok saya pilih, kamu pilih, gitu. Tapi, nah, gitu kan? Kontraknya apa? Itu kan jadi beban. Terus mau memberi berapa? Itu kan dituntut. Kalau meminta, nya siga urang gitu kan, menta pagawe kan, cander oge geus dituntut pan kuno boga perusahaan teh, gitu kan? Kamu bisa apa? Bisa enggak ini? Bisa enggak ini? Bisa yang ini? Kenapa? Itu hal yang wajar karena dia meminta. Coba lamun tema diangkat ku direkturna. Kamu kerja ya di pabrik saya. Cek karyawan teh, cek calon karyawan teh, calon karyawan teh. Pak, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Kamu bisa enggak di bidang itu? Insya Allah. Tapi kalau saya kurang bagaimana? Saya akan tunjukkan. Kamu ada nanti pembimbingnya. Kan enaknya. Kenapa? Karena diangkat. Coba lamun minta-minta. Ya. Itu kan datang minta pekerjaan. Can gawe cek anu boga perusahaan teh, bisa naon ente? Minta segala pekerjaannya gini. Bisa enggak? Tuhnya can naon-naon jual dibebani kan? Terus mau enggak kerjanya seperti ini tapi gajinya sekian? Gitu kan? Itu lantaran meminta, ya kudu jujur karena meminta. Mau enggak kerja karena kamu minta tapi saya beri gajinya sekian? Kan gitu. Tapi lamun teh misalkan diangkat langsung, kamu kerja ya, nanti saya akan gaji sekian kan? Kalau tidak cukup saya tambah, kan bisa begitu. Nah, enak gitu kan? Makanya kalau di dalam jabatan meminta-minta, wayahna wukilta ilaih, akan dibebani, akan ditelantarkan, akan dibiarkan dan akan dituntut. Itu kan resikonya. Mata cek Nabi entong minta-minta jabatan mah riweuh eta teh. Wa in u'titaha an ghairi mas'alah, kalau diberi jabatan dan tidak meminta-minta, engkau akan dibantu. So, meaning dituntut, meaning dibantu. Meaning dituntut, meaning dibantu. Tuh kan? Pengalaman saya, kalau misalkan dipinta, pertanyaan saya, kamu minta saya untuk menjabat. Tuntutan saya, kamu mau bantu enggak saya? Mau bantu enggak? Lantaran meminta, berarti saya akan menuntut. Mau enggak membantu? Nah, kalau misalkan saya meminta, artinya saya harus menjamin, kan gitunya. Jadi harus menjamin, lantaran orang minta. Makanya menjadi jabatan ini uinta atau meaning wukilta, dibantu atau dibebani, gitu kan? Nah, kudu siap. Mata kalau menusok menta-menta geus boga naon pertanyaanana teh, gitu kan? Ari dituntut mapan aya apanya, orang dipaksa kudu jadi ente lantaran saha deui perwakilan, saya bantu. Nah, berarti dengan dibantu itu kan jadi ada kekuatan. Tapi lamun teh mah menta-menta moal gitu kan. Gitu kan. Mata heureuyna gitu kan. Coblos ya saya. Ente rek mere sabaraha? Jauh kitu nya. Ente rek mere sabaraha? Mata tungtungna kan lantaran ieu ambisi dan memaksa untuk jadi, maka menyiapkan dana gitu kan. Menyiapkan dana dan berani untuk membeli gitu kan. Berapa per orang tuhnya? Ngan keteh Bu, Pak, kalau dia menjabat dengan membeli eta keur mayar hutang, nanti mana?
Eta rek mayar hutang nanti mana gitu kan. Istilah Ustadz Usman Allahu yarham, saya masih teringat nasihat beliau. Sing ingatnya papatah anak moal aya jalma nu miceun duit kasusukan. Naon maksudna? Moal aya jalma mere kecuali dia itu ada keinginan kan gitunya. Itu kan kade bisi itu. Aya mah cenah mere hungkul moal mungkin gitu kan. Jadi moal aya istilah jalma micen duit kasusukan, pasti kalau dia mengeluarkan apa yang dia harapkan. Nah, jadi amanat Rasulullah langsung kepada Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta-minta jabatan. Kalau kau meminta-minta, engkau akan dibebani, akan dituntut, akan ditelantarkan. Tapi kalau kamu diberi sebuah jabatan, kamu akan dibantu, akan ditolong. Itulah nasihat Rasulullah kepada Abdurrahman. Yang kedua adalah bab mayukrahu minal hirsi alal imarah, bab tidak disukai ambisi terhadap jabatan, gitu kan? Matak bohong, gitu kan? Lamun teh mah eta pilpres aya anu nyebutkeun teu ambisi kana jabatan, tidak butuh jabatan, bohong. Maka jeung teu butuh kana jabatan, geus 3 kali eleh masih kena nyalonkeun. Pirakunya kan teu kaharti kuno bodoh mah, gitu kan? Itu kaharti, gitu kan? Sudah 3 kali masih tetap menyalonkan, nyebutkan teu butuh jabatan, asa teu kaharti kan. Kuno bodoh duka kuno pinter mah nya. Ku para doktor jeung profesor mah meureunna eta teh bener. Gitu kan? Sampai kalau tidak sampai melanggar konstitusi nganggap teu ambisi kan, teu kaharti kan. Jadi semuanya ambisi lah. Semuanya ambisi kan gitu. Hanya mungkin prosesnya itu beda-beda. Tapi kita sebutkan semuanya ambisi. Semuanya ambisi. Hanya mungkin dari sekian yang ambisi, lantaran kita wajib punya pemimpin, gitu kan? Dan kalau dulu gitu kan menggunakan MPR, maka kita mandang memilih presiden ini adalah fardu kifayah karena diwakili. Ya. Tapi sekarang ini kan per orang kan, gitu kan? Jadi dituntut untuk semuanya memilih. Maka sekarang jadi fardu ain. Fardu ain ayeuna mah. Jadi teu meunang teu milih gitu kan. Ayeuna mah tiap orang gitu kan. Jadi semuanya harus memilih. Berarti rubah hukum. Ayeuna mah geus teu fardu kifayah tapi fardu ain. Nah, lantaran termasuk fardu ain, maka kita wajib memilih. Nu mana memilihna? Tah di dieu meureunnan urang kudu pinter. Mana pinter teh? Nah, ini istilah almarhum juga Ustadz Usman Solihuddin. Rek jagong tai anjingan, tai anjing jagongan. Gitu kan? Ya teh rek jagong tai anjingan, tai anjing jagongan. Rek nu mana tah? Lamun jagong aya tai anjingan berarti nu lobana jagong. Tapi lamun tai anjing aya jagongan nu lobana tai anjing. Cing rek milih nu mana? Nah, iya kan hebat. Hebat. Oh, berarti dari segi ambisi semuanya sama, tapi dari segi ini kekurangan-kekurangan resistensi mana yang paling banyak.
mana yang paling sedikit kekurangannya, karena tidak ada yang sempurna. Mana nu paling saeutik kakuranganana, eta nu dipilih ulah milih nu loba kakuranganana, gitu kan. Da moal aya nu teu ambisi atuh. Ngenalika ambisi semuanya, cari mana yang paling sedikit kekurangannya. Kenapa Nabi menyebutkan bahwa tidak senang kepada orang yang ambisi terhadap jabatan? Nabi mah hariwang. You know hariwang? Naon hariwang teh, Bu? Khawatir ka umat. Nabi mah seorang Abu Dzar yang kapasitasnya luar biasa. Pertanyaan kepada Rasulullah, lima tasta'malani ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mengangkatku ya Rasulullah? Rasul tahu siapa Abu Dzar. Maka Nabi menjawab, Abu Dzar, ingat bahwa jabatan ini amanat, sedangkan engkau ini adalah lemah. Tuhnya ngagugu Abu Dzar mah naon sababna? Dia percaya. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Bahwa jabatan adalah amanah dan engkau adalah lemah, sehingga dia tidak bicara kedua kali. Ta ari ayeuna mah jalma teh tarang ngalukur kakujur nimbang kana kaayaan. Itu kan? Itu nya mampu boga tanaga sakumaha, itu kan persoalan. Jadi ayeuna mah tara make ngukur ke ari jadi anggota dewan teh di ditu terek naon. Karena anggota dewan yaitu ditugaskan untuk memproduk undang-undang. Mampu tidak mengalahkan orang-orang yang dia tidak memihak terhadap Islam, tidak memihak terhadap Quran Sunnah, harus berhadapan dengan orang-orang yang kadang-kadang antipati terhadap Islam, antipati terhadap Quran Sunnah. Mampu tidak? Atau dia akan ikut-ikutan mereka? Itu yang dikhawatirkan. Ya. Kudu memproduk undang-undang gitu kan. Waduh, luar biasa. Gitu ari basic naon tah? Basicna maaf saja, misalkan ekonomi, basicnya mungkin istilahnya PAUD gitu kan. Kudu memproduk undang-undang anu disinghareupan jelema nu model kumaha. Makanya saya dari dulu bukan persoalan setuju dan tidak setuju, tapi persoalan anak sok ari mampu mah mereka memproduk undang-undang yang bisa mempertahankan dan menjunjung tinggi Quran Sunnah gitu kan. Bisa ente tah Abu Dzar mah nyagap diri dikitukeun ku Nabi teh. Oh berarti Nabi teh nyaah kena itu lantaran ku Nabi terjamin dia itu ada kemampuan. Berarti Nabi meninjau tentang kemampuan. Nanti gitu. Ari di urang ayeuna kitu lain. Sudah diuji bahwa orang yang direkom itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa mewakili, benar-benar orang yang bisa diandalkan gitu ente. Ukuranana naon ayeuna? Ukuranana cuma ini potensi. Ini hanya sekedar potensi. Itu kan colek kaderisasi mah gitu kan. Itu kan hanya ukurannya potensi. Kumaha cenah, ieu mah cenah. Katanya ari potensi teh cenah katanya kudu ingkaben, kudu gede duit, kudu loba masa. Gitu kan. Tapi kalau kita mengacu Rasulullah kenapa tidak
merekom Abu Dzar. Dia merekom yang lain karena Nabi mengukur kemampuan, persoalannya kemampuan, gitu kan, bahwa dia mampu, karena ini adalah sebuah amanat yang harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar, gitu kan. Aya henteu tes and proper testna, gitu kan teu ayanya, padahal itu yang harus benar-benar, gitu kan. Jadi Nabi itu merekom kepada orang yang Nabi pandang dia itu adalah mampu dalam berbagai aspek. Tapi kalau dia memang hebat dari satu segi, tapi khawatir dari segi yang lain, sehingga tidak mengangkat Abu Dzar. Padahal Abu Dzar pertanyaannya, kenapa engkau tidak mengangkatku ya Rasulullah? Nabi menjawab bahwa jabatan adalah amanah dan engkau adalah lemah. Beres begitu teh. Asigana mah lamun ngalukur ka kujur nimbang kana kaayaan mamalikir heula eta teh. Tapi dah memang ambisi, gitu kan. Al-hirsu susah, lamun geus al-hirsu, geus ambisi susah, gitu kan. Cek istilah orang tua kita mah, gitu kan, nya ari jalma mah geus aya kahayang hese di halanganana nerecel, gitu kan. Lamun jalma geus aya kahayang. Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak kan punya anak, kata lamun geus aya kahayang gitu nya, hese nya dipengkolkeunana teh entong jang, entong neng, gitu kan. Kan ayeuna teh mamah jeung bapak teh keur kieu nerejele maksa. Tapi kan nyebutkeun dasar boga kolot pedit cenah tuh nya. Gitu kan. Itu kalau mun geus aya kahayang biasanya seperti itu, gitu kan. Nya jadi hese nying hareupan anu geus gede kahayang mah. Nabi kenapa tidak senang? Nabi khawatir, sampai ada sebuah riwayat Nabi mengatakan, awas cenanya, lamun jabatan mah awwaluha nadama awsatuha gharama akhiruha azabun yaumal qiyamah. Ini saya tidak tulis, itu ada di dalam Fathul Bari. Kata Rasulullah, ini hadis dari Abu Hurairah, awas jabatan mah lamun berhasil cek ukuran kasat mata urang, pertama bakal nadamah, menyesal. Geningan ripuh geus meunang teh pada nungtut, gitu, nungtut ti tim ieu ti partai ieu, wah banyak tuntutan. Hanyakal cenah ieu meunang tong mah bakal hanyakal meunang teh. Lantaran banyak tuntutan, lantaran boga akad kan, boga janji. Sok saya dukung ke ente bakal anu, dukung saya bakal anu kan, sehingga aya semacam nadamah. Hanjakal cenah geuningan, mending keneh nu teu meunang cenah. Tapi cek anu teu meunang teh mending nu meunang deh nya. Yang kedua apa? Goromah. Naon goromah? Hutang, terlilit hutang, karena sudah banyak uang yang keluar, gitu kan. Di mana yang mayarna? Loba nu nagih gitu teh. Goromah. Lantaran itu kan menta keur anu kapaksa, menta keur anu kapaksa, gitu kan nya. Eta dina sinetron gitu. Aya jalma nu hayang jadi kades, gitu kan. Tapi ka istilahna ngaborahkeun sertifikat, ngaborahkeun itu, ngaborahkeun ieu kan, menjaminkan itu, menjaminkan ini. Ternyata waduh geus beres teh pada nagih. Itu kan goromah. Bagaimana kalau tidak benar menjalankannya? Adzabun yaumal qiyamah, siksa di hari kiamat. Makanya di dalam lafaz yang lain bahwa pertama akan ada penyesalan, yang kedua banyak hutang, dan yang ketiga siksa di yaumul qiyamah, kecuali orang ini memang bisa menjalankannya dengan adil, dengan benar. Makanya ada jaminan orang yang menjadikan seorang pemimpin al-adil, dia adil, maka dia punya
jaminan nanti di yaumul akhir. Nah, oleh sebab itu maka Imam Al-Bukhari menulis sebuah judul, tidak disukai orang yang ambisi terhadap jabatan. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum satakhrisuna alal imarah. Eta make sin, kalian akan ambisi. Tuhnya kalian akan ambisi terhadap al-imarah. Ta ayeuna teh katinggal ku urang sadayana nya jalma-jalma arambisi kana al-imarah. Nabi, innakum satahrisuna alal imarah. Kalian di dunia akan ambisi terhadap jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Cek Nabi, akan menyesal di hari kiamat. Di dunia na abisi, tapi di yaumul akhirnya akan menyesal. Nikmal murdiah wa bi'sal fatimah. Naon maksudna? Ari murdiah teh anu nyusuan, ari fatimah teh anu nyapih. Maksudna naon? Ari nu nyusuan teh kan nempel. Orang yang memiliki jabatan betul nikmah, senang, bangga dia di dunia, tapi dia rusak, menyesal, fatimah nanti setelah meninggal dunia. Gitu. Ya, jadi memang di dunia wah pangna tepi ka ambisi teh nu kabayang naon Bu tah ari jadi pejabat. Nu kabayang ari jadi pejabat naon? Wah pan disebut gitu kan anggota dewan, atau mungkin kalau di eksekutif nomor 1, nomor 2. Bagaimana hariannya, mingguannya, bulanannya lancar gitu kan. Apalagi kalau misalkan di eksekutif sampai istilahnya ada pengawal-pengawalnya, ada supir pribadinya, ayah sekretaris pribadinya, pokoknya namanya jadi raja. Itu nikmal murdiah, senang. Itu yang jadi ukuran. Teka pikir dia yaumul akhir kumaha, itu kan. Kade bisi kaasupna bi'sal fatimah. Nikmal murdiah bi'sal fatimah. Makanya kalau polanya hanya pola duniawi, nah kitu tah ayeuna teh geus loba anu ngan sekedar kabita secara duniawi, tidak mengukur bagaimana nasib nanti di yaumul akhir. Ya. Saya pernah juga menerangkan, ya, ari keur boga jabatan mah susah dihubungi naoge, malahanan harayang gitu kan selfie, harayang jabatan tangan, hayang deket, hayang deheus gitu kan ya. Beres gitu kan tina jabatanana da pada ninggalkeun atuh eta teh. Saya lihat di TV, ya mah di TV. Dulu ketika Pak SBY jadi presiden, wah di arudag-udagna gitu kan, ditunggu-tunggu nak. Sekarang kalau dia jalan-jalan di Bundaran HI, nah dah teu rame sugan jalma harayang selfie gitu kan. Sugan tepi ka jalma dararatang hayang jabatan tangan biasa-biasa tuhnya. Cek mantan cenah nyeri hate eta ari baheula mah tepi ka dibarutuhkeun ayeuna pada ninggalkeun. Gitu kan. Ya. Ada kan mantan bupati. Kan kalau mun keur bupati, wah sigana mah mun datang ka Masjid Al-Haq oge persiapan oge 2 minggu eta teh. Rek menjamuna oge. Kumaha lamun ayeuna rek ngilu salat maghrib ka dieu. Sigana mah biasa-biasanya.
paling Pak Damang bade ka mana tos ti mana tos sakitu, tidak lebih dari itu kan gitunya. Nah itu kan jadi eta ieu nu diarudag-udag teh nikmal murdiah, tapi tidak sadar kadang-kadang bi'sal fatimah. Makanya Nabi amanat cing atuh ulah ambisi teuing gitu kan, bisi nincak dina salah, bisi nincak dina teu bener. Hadis yang kedua, ternyata ada dua orang yang datang kepada Rasulullah. Amirna ya Rasulullah, angkat kami pejabat, pemimpin ya Rasulullah. Wa qala al-akhar, yang satu lagi berkata mislahu seperti itu, angkat kami ya Rasulullah. Jadi ayat dua jalma datang ke Rasulullah minta hayang diangkat jadi pejabat, hayang diangkat jadi pemimpin. Oh kan itunya. Tak wayahna lamun jadi tokoh gitu kan, jadi pemimpin, jadi orang yang berilmu, orang yang punya masa, tah eta teh teu aneh di daratangan. Angkat abdi, angkat abdi. Heg tengah jawab peryogi naonnya kinten-kinten. Gitu kan. Cekap gitu lamun saanu tuhnya mimiti eta teh. Gitu kan. Itu kan semuanya begitu. Ka Rasul aya jalma anu datang kalawan amirna ya Rasulullah, angkat kami ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, inna la nuwalli hadza man sa'alahu wa la man harasa alaih. Kumaha cek Nabi teh? Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya dan tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya. Tuhnya Nabi mah gitu. Jadi keur Nabi mah moal ngangkat jalma anu totoroseh. You know totoroseh. Jadi jalma anu gitu kan ambisi, jalma anu istilahna naon meminta-minta. Itu kan ari urang mah tibalik ayeuna teh. Tibalik. Itu kan. Justru anu diangkat teh anu menta-menta. Gitu kan. Pak wayah nanya pilih si anu gitu kan. Pak wayahna pilih si anu gitu kan. Kan minta. Kurang teh dipilih nu menta teh. Kumaha ari anu teu menta-menta entong dipilih gitu kan. Alasan naon? Imamah imaroh. Gitu kan. Kumaha teh imamah imaroh teh gitu kan. Kada bisa salah kaprah. Imamah imaroh teh di mana posisina? Jadi kade gitu kan bisa terjebak gitu kan. Imamah imaroh teh jadi taklid gitu kumaha tah itu. Kade bisa jadi terbawa, orang terbisi kan dina pendidikan ke umat itu kan tidak boleh mendidik umat taklid, tapi kudu ittiba, artinya harus bisa membedakan mana taklid mana ittiba. Ketika kita dituntut untuk ittiba, oh ittiba mah qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ta'khudhuhu. Kita turut karena kita tahu mana alasan dalilnya. Tapi kalau kita turut tidak tahu alasan dalilnya, yang begitu taklid. Maka jangan terjebak gitu kan. Itu orang teh asup kana koridor muttabi atau koridor muqallid. Muqallid itu tidak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu ikuti yang kamu tidak paham. Itu kan? Jadi jangan terjebak terhadap taklid gitu kan. Jadi orang kudu ittiba gitu kan. Ieu mah dibawa kana hal anu teu kaharti oge. Ieu mah alasanana taat. Ke ieu teh taat atau taklid gitu. Harus bisa membedakan mana posisi ittiba, mana posisi taklid gitu kan. Di kita tidak bisa dididik umat taklid, tapi harus dididik umat ittiba.
Kudu dibawa ngarti umat teh, ulah teh dibawa ngarti. Jadi jangan sampai umat tidak dibawa untuk tidak mengerti, tapi harus dibawa ngerti umat teh. Oh pangna kitu teh tak ieu alasan-alasanana, ieu hujah-hujahna, kalau perlu didiskusikan, kalau perlu itu dimusyawarahkan dengan lengkap gitu kan. Nah jadi di sini ini Nabi langsung inna la nuwalli hadza man sa'alahu wa la nuwalli man harasa alaih. Kami tidak akan memberi jabatan kepada orang yang meminta dan tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya. Namun jalma geus tepi ka wani mayar, wani meuli itu teh luar ambisi lebih saya kira. Namun jalma geus tepi ka nawar-nawarkeun diri wani membayar dan itu dan ini lebih dari ambisi itu. Jadi sekarang Pak, Bu, kalau saya baca menurut orang bodoh seperti saya, banyak orang yang justru sekarang tidak jalan daya nalarnya. Tidak jalan daya nalarna. Pirakus kapasitas ieu jadi kieu, jadi kieu, jadi kieu. Berarti ini ada yang menutupi daya nalarnya sehingga tidak jalan. Musim sekarang banyak orang yang tidak jalan daya nalarnya. Itu kan. Dan ditutupi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, ini bahaya. Nah kemudian yang ketiga adalah bab manistur iya ra'iyatan falam yansah. Orang yang ditakdirkan diberikan sebuah kepemimpinan jabatan falam yansah, tapi tidak jujur, tapi tidak benar, kumaha nasibna engke di yaumul akhir. Maka diterangkan oleh Nabi, ini dicatat juga oleh Imam Al-Bukhari, ma min abdin, ini hadis terakhir matannya, ma min abdin, tidak ada seorang hamba istara'ahullahu ra'iyah, Allah berikan amanah kepemimpinan, falam yahutha binasihatin, namun tidak menindaklanjuti kepemimpinannya dengan baik, illa lam yajid raihatal jannah, maka untuk dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Tah kitunya wilujeng tah ka pamimpin-pamimpin anu teu jujur, ka pamimpin-pamimpin anu teu adil, pamimpin-pamimpin anu teu amanah, pamimpin-pamimpin anu zalim. Jangankan masuk surga, ngambe surga na oge moal. Padahal dalam hadis bunya, kalaupun punya jarak dengan perjalanan 100 tahun, cing ari perjalanan 100 tahun sabaraha ribu kilo, sabaraha mil, perjalanan 100 tahun kira-kira berapa kilo? Dengan perjalanan yang begitu ribuan mil, surga itu tercium. Tapi keur pamimpin-pamimpin anu dolim, teu amanah, teu adil, ngambe na oge geus henteu. Eta jauh teuing kudu asup ka surga mah gitu kan. Eta teh persis gitu kan, siga istri menta ditalak. Nya istri menta ditalak gitu bari teu puguh masalahna gitu kan. Gitu kan. Cuma sekedar masalah kurang harian gitu kan. Kurang rotibah, kurang infak gitu kan. Jual minta gitu kan, nuntut minta dicerai gitu kan. Itu kan dalilnya sama, tidak bisa mencium wanginya surga tuh. Tapi bisa oge kan istri diwenangkeun gitu kan, di Nabi menyetujui kalau memang perempuan itu kalau dilanjutkan bertambah kufur kepada Allah. Jadi kalau dia dilanjutkan rumah tanggana tapi bisa lebih doraka ke Allah, bisa lebih kufur kepada Allah, itu Nabi juga tidak bisa tidak bisa apa-apa. Nabi kecuali
mengatakan kembalikan saja mas kawinmu. Itu kan balikeun deui mas kawinna itu kan kepada perempuan yang kalau dilanjutkan bisa bertambah kufur kepada Allah. Nah, nanti dijabarkan kumaha kufur ke Allah. Nah, itu ini pejabat-pejabat yang ini falam yakhudha binasihah, tidak benar. Kemudian pada hadis yang terakhir, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin. Tidak ada seseorang yang memimpin kaum muslimin payamutu kemudian meninggal wa huwa ghasun lahum, sedang menipu. Jadi kernipu, ngabohong ka rakyatna, dia meninggal, haramahullahu alaihil jannah, Allah haramkan dia ke surga. Dina hadis nu kahiji mah moal bisa ngambil surga, dina hadis nu kadua mah langsung haram dia masuk surga. Tah kade. Jadi lamun teh mah ditakdirkeun jadi boga pejabatan komo kepemimpinan, ternyata ghosun, menipu terhadap rakyatnya, nipu kepada kaum muslimin, maka dia meninggal, Allah sebutkan tidak akan mencium wanginya surga, tidak bisa masuk surga. Nah, itu diantaranya. Nah, ini mudah-mudahan 3 bahasan ini jadi bahan untuk kita. Memang kalau orang diangkat menjadi pejabat, enak itu dibantu, beda dengan meminta-minta. Yang kedua, awas, ambisi terhadap jabatan bisa mengakibatkan siksa dan penyesalan di yaumul akhir. Dan yang ketiga, ancaman bagi orang yang memiliki kepemimpinan jabatan, dia meninggal dalam keadaan ghosyun, maka tidak akan masuk surga. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini jadi tadzkirah untuk kita dan untuk yang lainnya, bagi pemirsa yang ikut bergabung melalui Facebook dan YouTube. Itu mudah-mudahan ini menjadikan bahan tadzkirah, ibroh dan mauidhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pikiran dan hati kita untuk selalu menerima dan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.